Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang analisis regresi linier sederhana yang merupakan salah satu tools pada General Linear Model dengan menggunakan software SPSS dan juga Microsoft Excel yang di dalamnya ada data analysis yang diinstal melalui Excel add-ins. Mungkin kita akan lihat dulu ada kasus atau contoh kasus pada Six Sigma. Ini regresi linier, kita awali dengan regresi linier sederhana, nanti akan diikuti oleh video part berikutnya yang membahas tentang regresi linier multiple, ANOVA, balance ANOVA, dan lain sebagainya. Baik, ini kasusnya. Berikut ini adalah data penjualan mingguan suatu perusahaan. Penelitian dilakukan oleh divisi marketingnya terkait pengaruh biaya iklan terhadap penjualan. Sehingga di sini biaya iklan adalah variabel X atau variabel bebas, sedangkan penjualan merupakan variabel terikat atau variabel dependent yang dipengaruhi oleh biaya iklan. Dihipotesiskan ya. Maksudnya penjualan itu, tapi semua orang pasti tahu karena iklan itu atau endorse atau apapun itu pasti mempengaruhi penjualan. Jika konsumen tidak tahu produk kita, tidak mungkin mereka akan membeli. Baik, di tabel ini kita lihat biaya iklan yang diteliti selama 12 minggu, sampelnya ada 12 minggu dalam miliar rupiah. Jika biaya iklannya 40, maka penjualannya 385, biaya iklan 20, penjualan 400, biaya iklan 25, penjualan 395, dan seterusnya. Biaya iklan 50, penjualan 510. Kita akan menganalisis bagaimana persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi penjualan mingguan dari biaya iklan, sehingga nanti perusahaan mungkin akan lebih bisa menentukan biaya iklan yang proporsional agar penjualan sesuai dengan target. Baik, langsung saja kita olah data ini menggunakan Excel dan juga SPSS. Oke, sebagaimana kita ketahui di Excel ini, jika kita tidak install add-ins-nya, tidak ada data analysis. Data analisis ini ada di bagian data ketika sudah terinstall ya. Data di pojokan di sebelah bawah ada kata share ya. Akan ada di sini. Kita klik 2 kali akan muncul dialog box seperti ini. Paling atas itu adalah ANOVA. Dan regresi itu ada di sini karena dia mengurutkannya berdasarkan abjad ya, sehingga R itu ada di bawah rank persentil. Oke, kita klik saja 2 kali, double klik. Tadi saya cobakan ya. Oke, anggaplah ini belum pernah dicobakan. Oke, ini kita masukkan penjualan itu kan sebagai Y, kita masukkan ke sini dengan cara memblok, dan X-nya adalah biaya iklan, kita blok lagi datanya, oke, dan kita klik semua, residual plot, line fit plot, standardized residual, dan normal probability plot. Kalau sudah, kita klik OK. Yang mana perbedaannya di sini adalah kalau untuk analisis regresi yang diplot adalah residunya, sedangkan kalau kita menganalisis varians atau ANOVA itu yang diplot adalah variabelnya. Like ini normal probability plot, ini line plot, ini residual plot. Oh ya, ini kenapa ada 40? Karena tadi kita klik label ya. Coba kita ulangi ya. Kita ulangi, kita kembali ke sheet 1 karena si Excel menempatkannya di sheet 3 tadi hasilnya.
Kita ulangi analisisnya tanpa label ya. Nah, di sini kenapa tadi muncul 40? Karena labelnya kita klik. Jadi dianggap baris setelah biaya iklan itu adalah labelnya, padahal maksud kita biaya iklan ya. Oke, sekarang coba kita okekan lagi. Maka tidak ada lagi muncul angka 40 itu. Namun hasilnya sama, hanya perbedaannya tidak ada 40 ya. Oke, kita lihat di sini. Ada multiple R-nya, R-square, adjusted R-square, standard error, observation, ANOVA. Dan bila kita lihat, significance F-nya ini adalah 0,0265 dan signifikan karena nilai ini kurang dari 0,05. 0,05 itu apa? Adalah alfa ya. Dan F-nya, F statistik ini lebih dari F tabel. Kemudian kita mendapatkan koefisien regresinya, dan kita bisa membentuk persamaan regresinya. Y sama dengan interceptnya adalah 343 pada kolom koefisien ya. Coba lihat 343, kita bulatkan saja jadi 343,71 plus 3,22x. Tuh ya. Jadi tadi pertanyaan sudah terjawab. Dan ini interpretasinya apa? Y akan bertambah sebesar 343,71 karena tadi datanya dalam M ya 343,71 M jika X-nya 0, jika tidak ada iklan maka penjualannya adalah 343,71 M. Namun jika ada biaya iklan, penjualan akan meningkat sebesar 3,22 dikali X. Berapa biaya iklan yang dikeluarkan? Contoh nih, ini kan kita sudah dapat model ya. Misalkan kita mengalokasikan biaya iklannya sebesar 10M saja, maka akan terjadi peningkatan penjualan sebesar 343,71 ditambah 3,22 dikali 10, 32,2. Penjualannya adalah sebesar 375,91 seperti itu. Jadi semakin besar biaya iklan yang dialokasikan, maka akan semakin besar peningkatan penjualan yang diperoleh. Taruhlah ini adalah produk yang memang sudah lama dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika tidak ada iklan pun penjualan akan tetap sebesar ini 343,71 M. Jadi 0 ya iklannya, 343,71. Namun kalau perusahaan ingin meningkatkan penjualannya, maka harus meningkatkan alokasi untuk biaya iklannya. Baik, kita coba cek apakah sama hasil ini dengan SPSS. Kita stop share dulu ini. Ini hasilnya bisa kita pindahkan ke Word ya, dari Excel, atau bisa kita print langsung dari sini, boleh. Oke, data ini kita pindahkan ke SPSS, kopas saja dari Excel ya. Ini akan kita beri label, boleh memberi nama variabel di sini, namun kalau di sini harus pakai underscore, kalau di kolom name ini. Agar tidak pakai underscore, di label aja ketik biaya iklan, gitu ya, karena ada spasi biaya iklan, dan ini adalah penjualan. Oke, kita langsung analyze karena di sini sudah ada. Oh, ini kalau kita terganggu dengan desimalnya, bisa kita nolkan desimalnya di sini. Oke. Analyze. Regression. Linear. Jangan salah masukkan ya. Jadi anggaplah ini tadi belum dimasukkan. Coba. Nah, variabel dependent adalah variabel Y. Biasanya, kenapa di statistik menggunakan X dan Y? Karena semua huruf itu sudah digunakan untuk
simbol-simbol distribusi, simbol-simbol perumusan, uji-uji ya. Jadi amannya memang pakai XY untuk variabel. Kalau di statistik ya, bukan kita kaku atau apa, tapi karena memang agar tidak bentrok dengan simbol-simbol atau uji-uji distribusi ataupun statistik atau parameter-parameter yang sudah ada ditetapkan dalam statistik ya. Oke, di sini tadi penjualan adalah dependen karena dipengaruhi oleh biaya iklan dan biaya iklan ini independen. Biaya iklan tidak terpengaruh oleh penjualan gitu. Jangan kebalik. Oke, SPSS ini lebih banyak ya ininya, menunya atau output-nya yang tabel output-nya itu nanti akan beragam dan lebih kaya dibandingkan Excel tadi, karena memang fokus dari SPSS ini adalah untuk menggali data, informasi dari data sebanyak-banyaknya. Oke, ini bisa kita klik semuanya kalau memang kita membutuhkan, termasuk matriks covariance. Jadi di sini kelebihannya kalau misalnya kita mau menghitung matriks covariance untuk keperluan analisis multivariat bisa melalui menu regresi ini ya, ini regression itu sebagai untuk diketahui UDK. Kalau kita butuh cek outlier, kita klik ini, case-wise diagnostic ini. Oke, continue. Plotnya, kalau kita butuh plot, dependent Y-nya, kemudian kita gunakan saja residual ini sebagai X-nya. Ini histogram, kita klik normal probability-nya juga, dan kita kalau misalkan mau produce all partial plot, kalau ini sebenarnya dibutuhkan untuk multiple regression ya. Nggak apa-apa, kita klik aja, continue. Oke. Maka akan muncul output. Oke, ini dia outputnya. Kita cek apakah sama. Sama ya ternyata, F-nya 6,751, sheet-nya 0,27 ya. Cuma dibulatkan oleh si SPSS-nya ya, sama dengan Excel tadi hasilnya. Koefisiennya pun sama. 3,706 ini perhatikan yang di sini, koefisien B. R-nya sama R square-nya sama, atau koefisien determinasinya sama ya. Oke. Nah, ini bisa diubah warnanya. Kalau tidak berkenan dengan warna ini, double klik saja di sini. Tinggal kita ubah warnanya. Fill and border ya, misalkan jadi warna biru, apply. Berubah. Oke, jadi warna biru ya. Dan ini normal PP plotnya. Ini adalah plot tadi yang kita bikin plot ya, antara Z rate dengan si Z residual dengan dependent variabel. Baik, ternyata sama hasilnya Excel dengan SPSS. Ini bisa dikopas juga ke Word, masing-masing diklik, jangan klik Control All ya. Sebaiknya per objek agar lebih rapi. Kalau Control All semuanya akan masuk ke situ ya. Jadi tidak rapi. Maksudnya
akan lebih susah mengedit-edit. Saran saya copy objek aja per objek. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.